Bayangkan sebuah tempat di mana para ilmuwan dari seluruh dunia berkumpul untuk berbagi pengetahuan dan membuat penemuan-penemuan besar. Dari matematika hingga astronomi, dari kedokteran hingga filsafat, semua bersatu dalam satu pusat pengetahuan. Namun, tempat ini juga menyimpan kisah tragis tentang kehancuran dan kehilangan yang tak terbayangkan. Selamat datang di Anbusipedia, di mana mitologi dan sejarah hidup kembali. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu perpustakaan paling terkenal dari zaman keemasan Islam, yaitu Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan yang terletak di jantung kota Baghdad. Sayangnya, perpustakaan ini hancur akibat serangan pasukan Mongol. Bagaimana sejarah berdirinya Baitul Hikmah hingga kehancurannya, dan dampak yang ditinggalkan pada kemunduran ilmu pengetahuan di dunia Islam. Yuk, kita bahas. Baitul Hikmah didirikan pada abad ke-8 di Baghdad oleh Khalifah Harun al-Rashid dan dikembangkan oleh putranya Khalifah al-Ma'mun. Lebih dari sekadar perpustakaan, Baitul Hikmah adalah pusat penerjemahan dan penelitian, menjadi simbol zaman keemasan Islam. Di sini, teks-teks kuno dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga berbagai disiplin ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat berkembang pesat. Pada masa ini, Kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Dengan Baghdad sebagai pusat intelektual dunia Islam, Khalifah Harun al-Rashid mendirikan Baitul Hikmah sebagai wujud kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Di bawah pengawasan putranya, Al-Ma'mun, perpustakaan ini semakin berkembang pesat. Para ilmuwan dari seluruh penjuru dunia datang ke Baghdad untuk berkumpul di Baitul Hikmah dan berkontribusi dalam berbagai penelitian ilmiah. Selama zaman keemasan Islam, Baghdad adalah pusat kekuatan politik dan intelektual. Khalifah Abbasiyah menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana berbagai kelompok etnis dan agama, termasuk Arab, Persia, Yahudi, dan Kristen yang hidup berdampingan. Kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam kehidupan intelektual membuat kota ini menjadi pusat pengetahuan. Di bawah kepemimpinan Al-Ma'mun, Baitul Hikmah semakin berkembang dengan mengumpulkan naskah-naskah berharga dari seluruh dunia. Selain itu, Al-Ma'mun mendirikan observatorium di Baghdad yang memungkinkan penelitian astronomi tingkat lanjut. Ilmuwan terkenal seperti Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabar, membuat penemuan penting dalam matematika yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Namun, kemegahan Baitul Hikmah berakhir tragis. Pada tahun 1258, ketika Baghdad diserang oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan. Setelah pengepungan singkat, Mongol menaklukkan kota dan menghancurkan hampir seluruh bangunan penting, termasuk Baitul Hikmah. Banyak manuskrip penting yang dihanyutkan ke Sungai Tigris, konon menyebabkan air sungai berubah warna karena tinta buku-buku yang terbakar. Hilangnya Baitul Hikmah mengakhiri era keemasan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Kehancuran Baitul Hikmah menyebabkan hilangnya ribuan manuskrip yang berisi pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Ini mengakibatkan stagnasi ilmu pengetahuan di dunia Islam selama berabad-abad. Selain itu, kehancuran ini juga membawa dampak global, karena banyak karya yang hilang adalah sumber penting yang digunakan di Eropa selama Renaissance. Selain hilangnya pengetahuan, serangan Mongol juga menghancurkan fondasi sosial dan budaya Baghdad. Sebuah kota yang pernah menjadi pusat intelektual dunia, kini runtuh dalam kehancuran dan trauma yang ditinggalkan oleh invasi Mongol
terasa selama beberapa generasi. Meskipun Baitul Hikmah hancur, warisan intelektualnya tetap hidup. Karya-karya yang diterjemahkan di Baitul Hikmah telah mempengaruhi ilmu pengetahuan modern, dan banyak dari metode ilmiah yang dikembangkan di sana menjadi dasar bagi metode ilmiah saat ini. Semangat untuk mengejar pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditanamkan oleh institusi ini masih menginspirasi hingga hari ini, baik di dunia Islam maupun di luar. Baitul Hikmah mengajarkan kita pentingnya menghargai pengetahuan dan mendorong inovasi untuk membangun peradaban yang lebih maju. Terima kasih telah menonton video panjang ini. Semoga kalian bisa sedikit mengerti tentang sejarah dan pandangan yang mempengaruhi dunia. Sekian dari video kali ini. Jika kamu menikmati, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.